Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sebelum Canun, tadi ada pertanyaan kenapa bumi menjadi objek yang menarik bagi makhluk-makhluk angkasa ya. Sebenarnya ada planet-planet yang lain yang mungkin agak gersang atau apa. Bumi ini agak istimewa karena banyak air, banyak makhluk yang kecil-kecil, maksudnya fauna dan flora, binatang macam-macam. Hutannya penuh dengan variasi macam-macam. Itu dianggap semacam istimewa sekali, dan juga karena manusia lama sekali tertangkap dengan orang yang punya rencana yang jahat. Ini pantas manusia bisa merdeka. Indonesia dulu dikuasai dari Belanda kan, beberapa tahun. Tapi akhirnya kemerdekaan ya. Manusia seluruh bumi ini juga dikuasai dari orang yang jahat. Kita pantas minta kemerdekaan, ya. Dan itu untungnya ada yang mau membantu, membantu karena mereka sudah lama punya federasi atau punya perserikatan di antara planet-planet untuk membantu, karena mereka punya rasa baik budi untuk membantu orang lain. Itu saudara kita sebetulnya, saudara semua kami. Sudah dibuktikan di dalam DNA manusia ada campuran DNA dari makhluk yang lain, karena mereka sudah datang ke bumi ini ribuan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu untuk campur, untuk membantu perkembangan manusia. Berarti itu sebetulnya saudara. Dan komunikasi, sebagian besar makhluk luar itu berevolusi lebih tinggi. Manusia sedang berevolusi juga. Kebetulan sebagai contoh, nilai IQ untuk testing intelijensi atau kecerdasan itu setiap 10 tahun naik sekitar 3 poin seluruh dunia, tidak hanya di negara maju. Di mana-mana naik 3%, 3 poin setiap 10 tahun. Itu berarti perhitungan dari tes IQ harus dirubah setiap 10 tahun supaya tidak kelihatan sebagai manusia semakin pintar. Memang semakin pintar, itu sudah dibukti. Banyak perubahan. Makhluk luar berevolusi lebih tinggi lagi. Mereka tidak perlu pakai bahasa, suara. Banyak yang komunikasi dengan pikiran-pikiran, telepati. Nah, apa untungnya telepati? Karena saya bisa membaca pikiran-pikiran semua orang lain, berarti tidak bisa bohong. Itu keuntungannya satu, karena pikirannya diketahui dari orang lain. Nah, manusia kalau maju dan mungkin akan evolusi juga maju ke situ, karena banyak sekali orang sekarang bisa menerima informasi dari makhluk luar juga, namanya channeling. Itu berarti kita semakin mampu untuk itu. So, berarti kesimpulannya kalau kita berevolusi semakin baik, semakin maju, suatu waktu banyak masalah yang timbul di antara rakyat sekarang seperti perbohongan dan sebagainya mungkin juga akan berkurang. Tidak ada keperluan untuk bohong karena mungkin ada kemakmuran lebih baik daripada tahun dulu. Kemudian kalau bisa punya perasaan, rasa dalam hatinya itu berasal dari pikiran yang bisa ikut dari orang lain. Oke. Mungkin aku tambah sih ya. Tadi ada yang lupa saya katakan ketika saya ngomong dari yang paling perlu diawasi menurut saya, karena ini intrinsik banget, bahwa ketika urusan manusia sama Tuhan kita dibentuk oleh sistem itu, bahwa kebenaran itu boleh milik orang banyak. Jadi nek cara tidak ada salah ini, nek orang ini salah. Pendapatku ini nek pendapatnya orang liya salah. Jadi apa namanya, ngerangkul kebenaran sebagai sesuatu yang benar-benar paling benar. Nah itu ilusi yang angel banget itu, karena itu akar dari semuanya, dari konflik selama ini, bahwa aku benar gue salah. Padahal ketika urusan sama Tuhan kan yo awak ini dia yang tahu pengetahuan dia yang tahu pemahaman dia yang tahu memahami Tuhannya. Bahkan ada penggembala sapi yang mau
berdoa sama Tuhan, doaku dikasih kesempatan membasuh kakimu kalau pagi, kalau pulang nanti tak siapin makanan. Tapi cuma pengen mengabdi di sini kalau Nabi Musa ceritanya, terus malam Nabi Musa di sini kalau Jibril, yumlen kok, karena dia pahamunya dia seperti itu kok. Kalau kamu memberitahu, apakah itu memberi kebaikan atau memberi beban? Coba dipikirkan lagi. Karena kalau dia tidak bertanya, kamu memberitahu, ini berarti kamu memberi beban kepada dia. Dia harus bertanggung jawab atas pengetahuan dia. Ketika kamu memberi contoh dan dia bertanya, berarti dia sudah siap untuk menerima pemahaman itu. Jadi Kanjeng Nabi benar, kamu beri contoh lakoni baik. Karena kalau tiba-tiba ngandani, dia sudah harus bertanggung jawab terhadap pengetahuan itu. Kalau dia padahal belum siap, berarti kamu membebani orang itu. Tapi konsep yang kemudian jadi banyak masalah sekarang. Apa itu buat apa masa perang itu beberapa maihan kemarin selalu takut untuk memberi informasi seperti ini. Waduh, apa harus sekarang apa kita? Salah satunya itu Mas, karena setahu saya Kanjeng Nabi itu nggak tiba-tiba ceramah ya. Pasti ada masalah, pasti ada sesuatu triggernya, baru beliau membahas dan memberitahu. Saya cuma mencontoh itu. Saya pikir kenapa ya sebabnya? Sebabnya menurut penjelasan yang saya pahami sebabnya seperti itu. Karena kalau kita memberitahu tanpa orang yang bertanya, memang dia siap dengan pengetahuan itu untuk melaksanakannya. Ketika dia sudah bertanya, berarti dia sudah mencari. Berarti warga ini sudah siap untuk melaksanakan ketika dia punya pengetahuannya tersebut. Ini dialektika pengetahuan dulu Mas. Pengetahuan bisa menjadi pedang dua mata. Yang kita ingin mencelahkan tapi sebenarnya malah membebankan. Itu di belakangnya mengandung resiko seperti itu. Mungkin saya punya intake on that. Menurut pendapat saya percaya bahwa manusia tidak menjalani perjalanan spiritual, tapi spirit yang menjalani perjalanan manusia. Jadi masalah kehidupan itu bukan tentang oksigen, bukan tentang karbon, bukan tentang apa, tapi kalau ruh harus hidup, dia menggunakan apa yang di sekitarnya untuk hidup, untuk mengalami gitu ya. Jadi kenapa bumi nek ono bal 5 sing lagi dienggo bal-balan kan siji yang diperhatikan sing dienggo bal-balan. Nah, kita pada posisi sekarang di mana kita sedang dipakai, kita sedang pada posisi mendekati, analoginya seperti itulah. Kita sedang dalam pusat perhatian karena kita memang pada masa peralihan penting di sini. Makanya semua fokus di sini. Kalau penalti kan balik 5 siji arti tendang penalti. Makanya yang jadi pusat perhatian adalah yang mau ditendang penalti karena kita memang pada posisi penting untuk ada perubahan di bumi ini. Menurut saya seperti itu. Gitu Mas. Oke, saya satu persatu ya, langsung nyambung dari sablon aja. Kalau dihitung ma'iyahan kita 8 jam, itu peluang bertanya itu dan jawabannya paling setengah jam. Sehingga yang 7,5 jam itu melanggar apa yang disebut sablon. Jadi nek ngono ulang ngarep aku ora ngomong ya. Dan itu yang menyebabkan orang Islam bodoh sekarang. Karena Umar, Abu Bakar, Utsman nggak nanya-nanya, Ali yang banyak tanya. Kalau mereka banyak tanya, mungkin pengetahuan kita sekarang jauh lebih tinggi. Nah, saya langgar. Seseorang bisa siap menerima pengetahuan ketika kita ikut menyiapkan yang memiliki pengetahuan, dan itu jumlahnya seperti itu. Gue siap kok. Gitu loh. Dan saya ngikai kloso sih, kalau istilah dia gandeng tak kelasani sih, dan gue siap. Karena saya ini melakukan pekerjaan yang paling tidak enak di dunia, yaitu ngomong. Kemana-mana suruh ngomong, padahal yang paling saya tidak sukai dan saya tidak setujui sebenarnya adalah ngomong. Tapi saya harus melakukannya, maka yang saya perlukan adalah tahap melasani, membuat tikar dulu di pikiran Anda, entah mental Anda dan hati Anda, baru saya omong. Mudah-mudahan bahayanya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh saya.
Ya belum ora belum. Nek aku dikongkon kaya ngene iki aku belum banget. Ini ya tilang ora ono sing takon ora iso ya. Itu ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.